tarif adalah alat yang disalahpahami. Oleh Michael Pettis. Perdebatan tentang strategi perdagangan telah menjadi ujian lakmus ideologis di mana hanya sedikit yang mau mengakui nuansa. Jika Anda ingin memahami dampak tarif terhadap perekonomian, tanyakan kepada sejarawan ekonomi. Pandangan mereka cenderung cukup bernuansa, umumnya mengakui bahwa sejarah tarif sangat beragam. Kadang-kadang mereka dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan waktu lain dengan yang lebih rendah. Namun, bagi banyak ekonom, tarif telah menjadi ujian lakmus ideologis dengan sedikit pengakuan atas variasi ini. Tarif di negara maju, dan terutama di AS hanya masalah, menurut mereka, sejauh mereka memengaruhi harga barang impor. Oleh karena itu, mereka dipandang selalu merugikan perekonomian karena selalu merugikan konsumen. Para ekonom ini sebagian benar tentang pengaruh tarif terhadap konsumsi. Itu karena tarif, bersama dengan sebagian besar bentuk intervensi perdagangan lainnya, dirancang untuk menurunkan pangsa konsumsi PDB jumlah yang dikonsumsi rumah tangga dari total nilai barang dan jasa yang mereka hasilkan. Namun, ini tidak berarti bahwa tarif harus mengurangi konsumsi. Seperti hampir semua kebijakan industri dan perdagangan, mereka bekerja dengan mentransfer pendapatan dari satu bagian ekonomi ke bagian lain, dari importir neto ke eksportir neto. Dalam hal ini, mereka melakukan ini dengan menaikkan harga barang impor, yang pada gilirannya meningkatkan keuntungan produsen dalam negeri atas barang-barang tersebut. Karena semua konsumen rumah tangga adalah importir neto, sedangkan eksportir neto adalah produsen barang-barang yang dapat diperdagangkan, tarif pada dasarnya hanyalah transfer dari konsumen ke produsen. Keduanya merupakan pajak atas konsumsi dan subsidi untuk produksi. Jadi, bukankah tarif pajak atas konsumsi membuat konsumen Amerika menjadi lebih buruk? Belum tentu. Rumah tangga Amerika bukan hanya konsumen, seperti yang Anda yakini oleh banyak ekonom, tetapi juga produsen. Subsidi untuk produksi harus menyebabkan orang Amerika memproduksi lebih banyak, dan semakin banyak mereka berproduksi, semakin banyak yang dapat mereka konsumsi. Kebijakan tarif berhasil, dengan kata lain, jika kebijakan tersebut meningkatkan produksi dalam negeri hingga cukup untuk meningkatkan konsumsi, yaitu, jika kebijakan tersebut menyebabkan orang Amerika mengonsumsi lebih banyak dengan memproduksi lebih banyak lagi. Dalam hal ini, konsumen Amerika jelas lebih baik, meskipun bagian yang mereka konsumsi dari total produksi dalam negeri menurun. Tentu saja, karena produksi meningkat lebih cepat daripada konsumsi, ini biasanya berarti defisit perdagangan menurun. Di sisi lain, kebijakan tarif merupakan kegagalan jika tidak menyebabkan kenaikan produksi dalam negeri. Dalam hal ini tarif mengurangi pangsa konsumsi PDB terutama dengan menyebabkan konsumsi turun. Ini jelas akan membuat konsumen Amerika menjadi lebih buruk. Jika AS mengenakan tarif pada kopi, misalnya, ini mungkin akan terbukti gagal karena orang Amerika tidak mungkin meningkatkan produksi kopi dalam negeri kecuali dengan biaya yang sangat besar untuk sumber daya lainnya. Akibatnya, produksi kopi dalam negeri tidak akan cukup meningkat untuk meningkatkan total produksi barang dan jasa AS. Sebaliknya, jika AS mengenakan tarif pada kendaraan listrik, pertanyaan yang relevan adalah apakah pabrikan AS akan diberi insentif untuk meningkatkan produksi EV dalam negeri hingga cukup untuk meningkatkan total produksi barang dan jasa Amerika. Jika ya, pekerja Amerika akan mendapat manfaat dalam bentuk peningkatan produktivitas. Pada gilirannya, ini akan menyebabkan kenaikan upah lebih dari dampak harga awal tarif, dan konsumen Amerika akan menjadi lebih baik. Tarif mungkin tidak selalu menjadi cara yang efisien untuk memaksa penyeimbangan kembali ini jauh dari konsumsi, tetapi mereka memiliki sejarah panjang dalam melakukannya. Lebih banyak ekonom harus menyadari cara kerjanya. Meskipun sah untuk menentang tarif tertentu dengan alasan bahwa tarif tersebut tidak akan menyebabkan kenaikan yang sesuai dalam produksi AS,
menentang semua tarif pada prinsipnya menunjukkan betapa tegangnya diskusi perdagangan secara ideologis. Alih-alih memperlakukan tarif sebagai spesies kejahatan yang harus selalu dilawan, para ekonom seharusnya memperdebatkan kondisi di mana tarif cenderung merugikan versus kondisi di mana tarif cenderung menguntungkan. Namun, untuk saat ini, tidak cukup banyak ekonom yang mau terlibat dalam diskusi serius tentang tarif. Mungkin itulah sebabnya perdagangan telah menjadi masalah ekonomi terpenting yang tidak terlalu diperhatikan oleh Partai Republik maupun Demokrat kepada para ekonom arus utama.